يا أيها الحاضرون في هذا المقام الشريف إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتحدث سندكم وتحدث ومطلق تلزم تلا أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أوصيكم أيها الإخوة أيها الحاضرون ونفسي المذهبة بتقوى الله تعالى، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di masjid ini, di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kita harus melakukan itu, harus selalu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sepantasnya kita sebagai manusia yang banyak sekali menerima karunia, menerima rahmat, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ekspresikan rasa syukur kita, salah satunya dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Waktu yang tidak lama ini mudah-mudahan mampu menggerakkan hati kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga patut berterima kasih kepada manajemen Tokopedia yang berkenan menyiapkan, mengizinkan kita untuk sama-sama sholat di tempat ini, sehingga kita tidak perlu jauh melangkahkan kaki, cukup sholat di tempat seperti ini, dan yakinkan itu sudah sah, karena salah satu karakter, salah satu hadiah umat Muhammad SAW adalah beliau bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi apapun tempatnya masjidan, masjid bagi kita umatnya. Dan tidak itu saja, wa tahura, dan tempat tersebut adalah suci. Misalkan di terminal kita sholat sah, di lapangan main sepak bola, olahraga kita mau sholat, silakan, sah. Salah satu hadiah, salah satu keistimewaan, salah satu keinginan dari kita sebagai umat Muhammad SAW. Kemudian mari kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada manusia terbaik, kepada kekasih Allah, kepada qudwah kita, kepada uswah kita, kepada contoh dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun ibadah kita tidak banyak, pengorbanan kita tidak sebanyak yang dilakukan oleh para sahabat beliau, yang mana memberikan nyawanya, hartanya, jiwanya, raganya, keluarganya untuk Islam. Walaupun kita tidak melakukan itu, namun mudah-mudahan baginda Rasulullah SAW berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya, dan kelak
kita membutuhkan yang namanya syafaat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak banyak yang kita lakukan, ibadah yang sederhana yang kita lakukan, itu tentu saja tidak cukup pada saat yang nanti kita membutuhkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan beliau kelak berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan berkenan memberikan kita syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib mengajak mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, kata beliau salasa marrat. Takwa itu di sini, kata Nabi baginda, sambil menunjukkan qalb beliau, hati beliau. Jadi tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa, hanya Allah yang tahu. Namun ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bukan tidak melakukan dosa. Orang-orang yang bertakwa itu bukan maksum seperti Nabi. Pasti dia melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, pasti khilaf ini dan itu. Namun salah satu karakternya adalah innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila ia sudah dijaring oleh setan, terjemahan bebas saya, orang tersebut tadzakkaru, ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya salah, oh saya keliru, dan dia segera kembali mengingat Allah, kembali bertakwa, kembali melakukan taubat nasuha tentu saja. Dan mungkin setelah itu dia melakukan kesalahan lagi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia melakukan dosa lagi. Karena kita manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Namun sekali lagi, idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru, kita akan segera ingat bahwa kita telah melakukan kesalahan dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema khutbah kita yang dibacakan oleh MC tadi adalah sifat orang-orang yang sholat. Salah satu sifat orang-orang yang sholat adalah sebagaimana ditulis oleh para ulama kita di banyak buku, di banyak kitab, adalah husnul khuluq. Akhlaknya baik, akhlaknya terpuji, akhlaknya luar biasa. Dan walillahilhamd, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan Allah sebagai orang Indonesia. Tutur sapa kita orang Indonesia lemah lembut, terutama saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa misalkan. Mereka ada tata krama dan lain sebagainya. Ketika melewati di depan orang-orang tua, menunduk, itu salah satu karakter yang harus dipertahankan. Tidak perlu kita membid'ahkan, itu sudah urf. Dalam fikih, usul fikih ada istilah urf, adat istiadat yang selama tidak bertentangan dengan Islam, monggo dipakai. Dan ini salah satu kelebihan orang Indonesia. Berdakwah di negara kita ini tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan angkat senjata seperti di negara-negara lain, tidak perlu dengan teriak-teriak, cukup dengan menyentuh hati orang-orang Indonesia cukup. Nah, karakter orang Indonesia itu adalah lemah lembut, ditambah dengan pengaruh sholat. Maka husnul khuluq ini salah satu tujuan yang diutusnya baginda alaihi salatu wassalam ke orang-orang Arab saat itu, yang mereka terbiasa berperang satu sama lain. Suku Aus dan Khazraj misalkan ratusan tahun berperang, padahal Aus dan Khazraj ini adalah dua saudara, dua kerabat, dua ailah yang besar. Rasul hadir waktu itu pada umat-umat yang ratusan tahun berperang, tak tidak ada yang tahu kapan selesainya. Makanya Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq. Saya diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dan berhasil. Orang-orang yang kabilah-kabilah berperang itu ratusan tahun, sekali lagi begitu baginda datang ke Madinah. Taknya Madinah waktu itu, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
perang selesai dan berhasil dinamakan. Lil asaf, sayangnya banyak sekali saudara-saudara kita di Timur Tengah. Saya kebetulan selalu bepergian ke sana, ada tugas dan sebagainya. Masih banyak negara-negara Arab, saudara-saudara kita sana yang masih berperang. Di Yaman misalkan, hingga detik ini belum selesai peperangannya. Ada saja ilustrasi yang dimainkan, entah ke isu Syiah, Sunni, isu dan lain sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Itu hanyalah ilustrasi yang harus kita buang. Sesungguhnya di antara akhlak orang-orang yang sholat adalah husnul khuluq. Tidak cukup hanya kita mengatakan dan mengucapkan salam saja secara lisan, namun perilaku kita lemah lembut yang tadi diajarkan oleh leluhur kita, orang-orang tua kita, terutama saudara-saudara kita yang berada di Pulau Jawa, Jogja dan lain sebagainya, yang lemah lembut harus kita pelajari juga. Sebagai saya terutama bukan orang Jawa, namun tentu itu satu hal yang harus kita ambil, satu hal yang harus kita teladani, kita pertahankan. Nah, karakter orang-orang sholat itu tidak mengatakan perkataan yang kasar dan lain sebagainya. Tidak perlu tadi saya katakan berdakwah di Indonesia paling enak, paling super. Makanya syekh-syekh dari Timur Tengah saya sering menemani beliau-beliau. Syekh dari Yaman, dari Sudan, dari Saudi Arabia. Selalu jika ada tamu-tamu Timur Tengah saya menemani. Yang paling mereka rasakan adalah husnul khuluq orang-orang Indonesia. Baiknya akhlak Indonesia, tutur sapanya, perkataan yang tidak kasar, tidak teriak-teriak. Nah, ini yang harus kita pertahankan, dan kita walillahilham, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang tidak sholat pun khotib menyaksikan, namun mereka tetap bertutur kata yang baik, lemah lembut dan sebagainya. Ini tentu harus kita pertahankan, karena sekali lagi Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, ya Allah perbaiki ciptaanku dan juga akhlakku. Untuk itu mari saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang selalu alhamdulillah sholat 5 waktu, kali saudara-saudara sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat tahajud, merupakan karakter orang-orang yang bertakwa. Kita lengkapi ibadah kita tersebut dengan perilaku yang nyata. Mudah-mudahan lahir di antara kita orang-orang yang sholat menjadi pelita di tengah masyarakatnya, menjadi penengah jika terjadi ada pertengkaran, perselisihan di tengah masyarakat kita. Dan itulah sesungguhnya yang ditunggu oleh masyarakat kita, kaum muslimin pada khususnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amah. Alhamdulillah, 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 hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman syakar. Ibadallah, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha anhu wa zajar. Akhriju hubbad dunya min qulubikum, fa innahu ila istawla asad. Ma'asyiral muslimin, di khutbah kedua ini sedikit khatib menambahkan, mohon izin, bahwa husnul khuluq ini Islam luar biasa mengaturnya. Tidak hanya kita wajib atau patut berakhlak kepada sesama, namun Islam luar biasa mengatur kita ada akhlak kepada hewan pun Islam mengatur. Salah satunya adalah ketika kita menyembelih hewan, apakah itu ayam, domba dan lain sebagainya. Fahsinuz dzibhah, kata Rasulullah SAW, tajamkan alat sembelih. Itu merupakan akhlak yang luar biasa Islam ajarkan kepada sesama manusia, lebih-lebih pada hewan pun sudah diatur. Kita harus berakhlak kepada yang lainnya juga. Nah, ini patut kita berbangga dan kita pertahankan. Inilah Islam. Dan jangan ada yang pernah
merusak citra Islam dengan akhlak-akhlaknya, karena Islam sudah mengatur tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخيا سخيا محفوظا بحفظك وعنايتك وسائر بلاد المسلمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.